Ya. Oke, baik, selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Sekarang di sini kita akan membahas tentang terapi komplementer dalam keperawatan. Nah, di sini saya memilih terapi komplementernya itu terapi seni. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu terapi seni, mungkin di sini ada yang tahu definisi dari terapi seni. Oke, karena tidak ada yang tahu. Jadi, terapi seni di sini adalah bentuk terapi komplementer yang menggunakan proses kreatif dalam seni untuk membantu individu mengekspresikan diri, mengatasi dia punya emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, terapi seni ini adalah terapi yang bisa membantu individu dalam mengatasi dia punya masalah, baik masalah emosinya maupun masalah dengan berkaitan dengan dia punya kesehatan mentalnya. Nah, jadi di sini ada berbagai bentuk terapi seni. Yang pertama itu adalah menggambar, yang kedua itu melukis, yang ketiga memahat, kemudian adanya seni pertunjukan. Nah, di dalam terapi seni ini, dalam terapi komplementer, ada beberapa manfaat dari terapi seni. Yang pertama itu adalah ekspresi emosional. Nah, bagaimana individu itu mengekspresikan, membantu individu yang tidak bisa mengucapkan atau melontarkan kata-kata. Jadi bagaimana saya misalnya membantu kalian agar kalian bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kalian, karena kalian tidak mengungkapkan itu lewat menggunakan kata-kata. Jadi bagaimana caranya saya agar kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian lewat menulis ataupun menggambar gitu. Yang kedua itu adalah relaksasi. Nah, manfaat relaksasi ini adalah proses kreatif dapat menurunkan stres dan kecemasan. Nah, jadi di sini terapi seni ini dari kreasi atau kreatif seni yang kita buat itu bisa menurunkan gejala stres seperti kecemasan yang terjadi pada kita. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan keterampilan motorik. Nah, aktivitas seni ini dapat meningkatkan koordinasi dan juga keterampilan motorik halus. Kemudian manfaat yang keempat dari terapi seni dalam terapi komplementer yaitu peningkatan kesehatan mental. Nah, terapi seni ini diterapkan untuk mengurangi gejala depresi maupun kecemasan yang meningkatkan suasana hati pada seseorang individu yang mengalami gangguan kecemasan. Terus yang kelima itu adalah peningkatan diri. Jadi terapi seni dalam terapi komplementer itu membantu individu, bagaimana individu yang mengalami masalah kesehatan mental itu, bagaimana dia bisa mengenali atau memahami diri mereka lebih baik lagi. Nah, jadi itu ada 5 manfaat dari terapi seni dalam terapi komplementer. Kemudian dalam terapi seni ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah konsultasi awal. Nah, tujuan dari konsultasi awal ini yaitu untuk memahami kebutuhan dan harapan klien. Jadi klien yang mengalami masalah itu harus berkonsultasi agar mereka bisa memahami apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi mereka punya masalah. Kemudian yang kedua itu adalah diskusi. Nah, di dalam diskusi ini antara saya dengan klien yang bermasalah atau individu yang bermasalah, ia mengalami masalah kecemasan maupun depresi. Jadi kita harus membahas sama-sama agar kita bisa menghadapi dan bisa mengatasi masalah yang terjadi pada klien. Kemudian yang kedua itu adalah penentuan tujuan terapi. Yang pertama itu adalah identifikasi. Nah, di dalam terapi seni ini yang diidentifikasinya itu kita harus menetapkan dia punya tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui terapi seni yang kita jalankan. Kemudian keterlibatan kliennya. Klien dilibatkan dalam proses penetapan tujuan. Kemudian yang ketiga itu adalah ada pemilihan teknik seni. Jadi di dalam terapi seni ini ada beberapa bentuk tadi yang saya sudah jelaskan. Ada beberapa bentuk dari terapi seni. Yang pertama itu adalah klien harus memilih terapi seni apa yang ingin klien mau buat atau mau lakukan pada saat itu. Nah, di sini tadi ada beberapa bentuk terapi seni. Yang pertama itu adalah menggambar, melukis, kolase atau seni pertunjukan. Kalau misalnya klien dia itu suka menggambar, berarti klien itu harus menyampaikan kepada orang yang ingin memberikan pemahaman kepada klien untuk mengatasi dia punya masalah. Terus yang berikut adalah kesesuaiannya.
Oke, jadi di sini saya akan memberikan terapi seni menggambar. Kemudian setelah saya sudah melakukan terapi seni menggambar sebentar, jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang saya buat. Supaya misalnya teman-teman ada masalah, maksudnya di pikiran teman-teman ada masalah yang tidak bisa diungkapkan atau dilontarkan dalam kata-kata, kalian bisa menuangkan masalah itu lewat menggambar. Itu untuk mencoba apakah bentuk terapi seni menggambar ini bisa mengatasi gejala kecemasan yang terjadi pada klien. Jadi di sini saya mencoba menggambar. Oke, jadi ini adalah contoh gambar yang sudah kakak buat sesuai dengan perasaan yang kakak rasakan. Jadi saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menuangkan pikiran atau perasaan yang ada dalam pikiran adik-adik melalui gambar. Jadi saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menggambar. Dan setelah menggambar sebentar, kakak akan coba tanyakan kepada adik-adik terkait dengan gambar yang sudah dibuat oleh adik-adik. Oke, adik-adik ada yang sudah menggambar? Sudah. Oke, adik gambar apa? Ini kakak saya gambar bunga matahari 2, ada yang masih segar dan ada yang sudah melengkung. Nah, makna dari bunga matahari ini kakak yang masih segar ini contohnya orang-orang yang saya sayang, kakak contohnya orang tuanya saya. Sekarang mereka akan lagi segar-segarnya, lagi beri kesehatan oleh Tuhan kak. Tapi saya ini yang melayu, saya takut nanti kakak suatu saat nanti bunga matahari yang segar ini kan jadi layu. Itu sekarang yang saya rasakan kakak. Saya merasa takut sekali. Oke, baik, terima kasih adik. Terima kasih adik. Adik tadi sudah menuangkan perasaannya adik, di mana adik merasa takut akan kehilangan orang-orang yang adik sayang. Jadi adik menuangkan perasaannya adik tadi lewat menggambar dalam bentuk gambar bunga matahari. Oke, kakak ada saran. Adik itu jangan terlalu merasa takut dan cemas yang berlebihan akan kehilangan orang-orang yang adik sayang. Nah, adik itu cukup berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi orang-orang yang adik sayang. Nah, kalau misalnya adik masih merasa takut atau masih merasa cemas, jadi sampai di rumah adik itu harus tuangkan perasaannya adik-adik, perasaan takut dan cemasnya adik-adik itu lewat menggambar. Gambar apa saja, intinya gambar yang adik-adik buat itu bisa menenangkan pikiran takut atau perasaan cemas yang adik-adik rasa. Oke, baik, terima kasih adik. Terima kasih kakak. Oke, baik. Tadi teman dari adik-adik sudah menuangkan dia punya perasaannya lewat menggambar bunga matahari, dan kakak tadi sudah memberikan dia saran agar tidak merasa takut dan cemas yang berlebihan. Jadi di sini kalau misalnya adik-adik ada perasaan takut, perasaan cemas berkaitan dengan merasa sangat takut akan kehilangan orang-orang yang adik sayang, adik cukup menuangkan perasaannya adik-adik itu lewat gambar apa saja. Intinya apa yang adik-adik buat itu bisa menenangkan perasaan takut dan cemasnya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa cemas dan takut, sampai di rumah itu adik-adik tuangkan perasaannya adik-adik itu lewat menggambar. Oke, baik. Itu yang itu penjelasan dari terapi seni dalam terapi komplementer yang sudah kakak terangkan kepada adik-adik. Jadi kalau bisa adik-adik pulang rumah sebentar, kalau masih ada perasaan takut dan cemas yang membuat adik-adik merasa tidak tenang, adik-adik bisa tuangkannya lewat menggambar. Oke, sekian saja penjelasan dari kakak hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kita semua.